Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman semua di kelas 6. Karena di kesempatan video kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun atau PAT muatan pelajaran matematika. Jangan lupa teman-teman semua untuk share video ini sebanyak mungkin agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal nomor 1. Diketahui sebuah kubus dengan panjang sisi 40 cm. Berapa volume kubus tersebut? Nah, berarti yang ditanyakan adalah kubus ya. Teman-teman harus hafal entah itu cara mencari volume, cara mencari luas permukaan, kemudian cara mencari luas selimut. Ya, teman-teman harus hafal rumusnya dan konsepnya juga harus hafal. Nah, sekarang kita lihat ke sini yang ditanyakan adalah rumus dari kubus. Ya, yang ditanyakan volume. Berarti volume kubus itu adalah V sama dengan S pangkat 3. Atau S ini adalah rusuk. Ya, ini panjang sisinya. Berarti V sama dengan S-nya 40 pangkat 3. Berarti 40 kali 40 kali 40. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Nolnya ada 3. Berarti 64.000 cm kubik. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Dila mempunyai sebuah kain dengan ukuran 2 kali 1,8 meter. Kain tersebut dilapiskan pada mainan berbentuk kubus dengan ukuran 20 cm. Banyaknya mainan yang dapat dibungkus dengan kain adalah titik-titik. Nah, ini masih kubus ya. Nah, di sini si kubusnya ini akan dibungkus, ya akan dibungkus oleh kain. Nah, sekarang kita hitung dulu panjang kainnya berapa kira-kira. Ya, ini kan 2 kali 1,8 meter. Nah, 2 kali 1,8 meter itu berapa? Kita hitung luas kain, ya 2 kali 1,8. 2 kali 8 itu 16, ya. 2 kali 8 16, simpen 1, 2 kali 1 2 tambah 1 3, berarti 3,6 meter persegi. Nah, karena di sini dalam satuan kubus itu satuan cm, berarti kita rubah dulu 3,6 meter persegi ini ke dalam satuan cm persegi. Ya, kita rubah, kita tahu dari meter persegi, kemudian turun itu desimeter persegi, kemudian turun lagi itu adalah sentimeter persegi. Berarti dari meter ke desimeter turun 1, dari desimeter ke sentimeter ini turun 2. Berarti ya, kalau turun 1 dikali 100 karena pangkat 2, kemudian kalau turun 2 berarti tinggal ditambah nolnya 2 lagi, berarti nolnya ada 4. Berarti dikali dengan 10.000. Ya, 3,6 meter persegi supaya menjadi sentimeter itu dikali 10.000. Oke, berarti kita kalikan dengan 10.000. Nolnya coret 1, komanya hilang. Berarti 36 ditambah nolnya 3. 36.000 cm persegi. Nah, ini satuannya sudah sama nih. Ya, luas kainnya berarti si kainnya tersebut luasnya 36.000 cm persegi. Sekarang kita lihat ke sini. Nah, di sini kubusnya ukurannya 20 cm. Kita cari dulu luas dari permukaan kubusnya. Luas permukaan kubusnya berapa? Masukkan ke dalam rumus. Rumus dari luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali S pangkat 2. Di mana S-nya di sini 20 atau rusuknya ini 20, berarti 6 dikali 20 kali 20. Kan S-nya ada 2 ya. Berarti 20 kali 20 atau 20 pangkat 2. Ya. Sekarang kita hitung 20 kali 20 itu kan 400 ya. 400 kali 6.
berarti 2400 cm persegi. Nah, ini adalah luas permukaan kubusnya. Nah, sekarang kita sudah tahu luas kainnya, sudah tahu 36.000, luas permukaan kubusnya sudah tahu 2.400. Sekarang kita hitung banyaknya mainan yang bisa dibungkus oleh kain. Caranya bagaimana? Tinggal dibagi. 36.000 dibagi dengan 2.400. Nolnya coret 2, nolnya coret 2, berarti 360 per 24. Jawabannya adalah 15 buah. Berarti jawabannya B ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi teman-teman harus hafal rumus dari luas permukaan. Konsepnya juga harus hafal. Walaupun misalkan Pak, tidak sama Pak soalnya. Walaupun tidak sama soalnya, tetapi yang ditanyakan pasti itu saja. Luas permukaan yang ditanyakannya, luas selimut, volume. Kalau teman-teman semua tidak hafal rumusnya, ya, walaupun soalnya sama juga ya pasti salah. Kenapa? Karena teman-teman semua rumusnya tidak hafal. Jadi walaupun pas soalnya beda, tidak ada yang sama, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman semua hafal setelah melihat video ini rumusnya dan cara pengerjaannya. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, kolam ikan Pabangbang berukuran 8 kali 10 meter dan kedalaman kolam tersebut 150 cm. Berapa waktu yang dibutuhkan Pabangbang untuk mengisi air dalam kolam ikan jika debit air 400 liter per menit? Nah, berarti kita sudah masuk ke permasalahan debit. Teman-teman tahu ya, di debit itu ada volume, ada waktu, ada debit. Oke, sekarang di sini kita lihat dulu. Ada adan ya, kita stop dulu karena di sini ada adan. Oke, sekarang kita lanjut ya, kita geser dulu ininya. Jadi tadi ada suara azan, kita berhenti dulu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi di sini kita sedang membahas masalah debit ya. Ada masalah debit di mana di sini debitnya itu 400 liter per menit. Kemudian yang ditanyakan adalah waktunya. Berarti untuk mencari waktu itu kan harus ada volume. Nah, volume kolam ikan Pabangbang ini berapa? Kita cari dulu volumenya. Nah, di sini sudah ada ukurannya. Ya, berarti tinggal kita masukkan saja. Volume kolam sama dengan 8 kali 10 dikali 150 cm. Tetapi karena kolam itu kan luas, jadi satuannya pasti meter, maka dari cm dirubah dulu ke dalam satuan meter. Sedangkan dari cm ke meter itu kan naik 2 ya. Berarti 150 dibagi 100 karena naik 2. Maka sisanya atau hasilnya 1,5. Jadi 1,5 ini dari mana? 1,5 ini dari 150 dibagi 100 atau dirubah ke dalam bentuk meter ya. Nah, jadi 8 kali 10 kali 1,5. 8 kali 10 80 dikali 1,5 120 meter persegi. Nah, kita sudah menemukan nih. Ya, sudah menemukan volume kolamnya. Akan tetapi kita samakan lagi penyebutnya ke dalam satuan desimeter. Ya, kita samakan dulu ke dalam satuan desimeter. Dari meter kubik ke desimeter itu kan turun 1. Turun 1 itu berarti dikali 1000 ya. Berarti tinggal ditambah nolnya 3, 120.000. Kenapa harus disamakan ke dalam harus dirubah ke dalam satuan desimeter? Karena di sini satuannya liter. Sedangkan dari desimeter ke liter itu 1 sama. Berarti di sini volumenya itu adalah 120 liter. Nah, karena 1 desimeter ya 1 liter. Ya, 1 desimeter kubik 1 liter. Berarti 120.000 desimeter kubik ya sama saja 120 liter. Nah, ini volumenya kita sudah ketemu. Sekarang kita tinggal hitung nih. Yang ditanyakan adalah waktu. Waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. Volumenya berapa? Volumenya ini 120.000 dibagi 400 liter. Nah, nolnya kita coret 2, nolnya kita coret 2. Berarti 12 dibagi 4 itu 3, nolnya ada 2. Berarti 300 menit.
Sedangkan di sini satuannya dalam jam. Nah, kita tahu 1 jam itu berapa menit? 60 ya. 60 menit berarti 300 dibagi dengan 60 menit. Ya, atau 1 jam. Nah, berarti berapa? Nolnya kita coret 1, nolnya kita coret 30 bagi 6, 5 jam. Berarti jawabannya adalah C, 5 jam. Nah, pahamnya sampai sini ya? Nah, ini harus diingat-ingat lagi nih. Walaupun Pak, tidak sama apa soalnya. Teman-teman harus hafal rumus mencari debit, rumus mencari waktu, rumus mencari volume. Untuk mencari waktu itu volume per debit. Untuk mencari debit berarti waktu dikali volume. Ya, untuk mencari volume berarti debit dikali waktu. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus hafal konsepnya. Walaupun soalnya beda, karena konsepnya hafal, insya Allah teman-teman pasti bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk membuat sebuah patung, pengrajin menggunakan sebuah batang pohon yang berbentuk seperti tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 18 cm. Tentukan luas permukaan dari batang kayu tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah luas permukaan. Di sini kaitannya dengan tabung, karena di sini batang pohon tersebut menyerupai bangun ruang tabung. Oke, sekarang kita jawab. Luas dari permukaan tabung itu rumusnya 2 kali V kali R dalam kurung R tambah T. Nah, ini harus hafal nih rumusnya teman-teman. Kemudian konsepnya juga harus hafal. Ya, sekarang kita kalikan, masukkan angkanya. Nah, karena di sini diameternya 14, kita gunakan V-nya itu 22/7. Ya, kenapa? Karena diameternya kelipatan 7. Ya, 2 dikali 22/7, jari-jarinya berapa? Di sini diameternya 14. Ya tinggal dibagi 2, 14 bagi 2, 7. Berarti jari-jarinya 7. Kali 7 dalam kurung, jari-jarinya 7 ditambah tingginya 18 ini. Ya. Nah, sekarang kita tinggal coret nih. 7 coret dengan 7. Nah, berarti 1 ya. Tinggal kalikan 2 kali 22 44. 44 kemudian 7 tambah 18 25. 44 dikali 25 sama dengan 1100 cm persegi. Ini adalah luas permukaan pohon, batang pohon yang digunakan untuk membuat sebuah patung. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Sebuah penampung air alasnya berbentuk lingkaran dengan keliling 628 cm. Jika tinggi penampung air 2 meter, volume penampung air adalah titik-titik. Ini kaitannya masih tentang debit ya. Oke, sekarang kita jawab di sini. Keliling, tapi kita cari dulu lingkaran ya, berbentuk lingkaran ini. Kelilingnya lingkaran itu kan 2 kali V kali R. Ya, 2 kali V kali R. Ya, kemudian kita masukkan 2 dikali 3,14. Kenapa ininya 3,14? Karena di sini bukan dari kelipatan 7. Ya, bukan dari kelipatan 7. Oke, berarti dikali R karena jari-jarinya ditanyakan, ya. Oke, sekarang kita kalikan 2 kali 3,14 itu adalah 6,28 ya. 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6. 6,28 kali R. Nah, kemudian ini angka, ini huruf. Kita pindahkan angka dengan angka, hurufnya pisahkan. Maka ini kan tadinya kali, pindah nyebrang sama dengan berubah menjadi bagi. 628 per 6,28 sama dengan R. Nah, kemudian setelah ini bagaimana? Dibagi 628 dibagi 6,28, hasilnya adalah 100. Ya, berarti jari-jarinya di sini adalah 100 jari-jarinya. Sekarang berarti kita masukkan volumenya, ya. Kita bisa cari volumenya karena di sini jarinya sudah ada 100 cm, ya. Oke, sekarang kita hitung volumenya, rumusnya berarti V kali R kuadrat T.
Ya, ini rumus dari volume tabung ya. Ini kan berbentuk tabung ininya, penampung airnya. Karena di sini alasnya berupa lingkaran. Ya, berarti V kali R pangkat 2 kali T atau tinggi. Sekarang kita masukkan V-nya 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, tetapi di sini 100 ya. Kita masukkan 3,14 dikali 100 kali 100, kemudian tingginya 200. Dari mana 200? Di sini kan meter ya. Meter kita rubah menjadi sentimeter karena di sini satuannya sentimeter. Berarti 2 meter ini ke sentimeter dikali 100 berarti 200 di sininya. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita kalikan 3,14 dikali 100 berarti 314, komanya hilang. Dikali 100 kali 200 itu hasilnya 6.280 cm kubik. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, ini untuk rumus volume dari tabung, kemudian ini untuk mencari keliling alasnya, lingkaran ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Ini ada gambar prisma segitiga ya. Hitunglah volume bangun ruang di samping. Oke. Kita hitung di sini volumenya V sama dengan setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Nah, ini tingginya tinggi alas ya, berarti tinggi segitiganya. Setengah dikali alasnya itu adalah 6, ini alas ya. Kemudian tinggi segitiganya 8 dan 15 ini adalah tinggi dari prisma. Berarti setengah kali 6 tingginya 8, tinggi prismanya 15. Sekarang kita coret, bisa dicoret di sini 6 dibagi 2 itu kan 3. 3 kali 8 24 ya. Jadi 24 itu dari mana? Dari sini. 6 dibagi 2 3, 3 kali 8 24 kali 15 sama dengan 360 cm kubik. Berarti jawabannya adalah D. Ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 7. Volume bangun ruang di samping adalah titik-titik. Oke, ini berarti 5 segi 4 ya, karena alasnya berupa persegi 4 ya. Oke, sekarang kita jawab. Yang ditanyakan adalah volumenya. Rumus dari volumenya itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, ini tingginya sudah ada 15. Ini sisi miring ya. Sisi miring ini digunakan kalau tingginya tidak ada, sedangkan di sini tingginya sudah ada ya. Berarti kita abaikan saja sisi miringnya 10 ini. Jadi awas teman-teman, jangan ketukar antara tinggi itu ada di tengah, ini tinggi. Sisi miring itu yang miring. Ya, berarti ini jangan digunakan. Bisa digunakan kalaupun misalkan tidak ada tingginya dengan cara mencari menggunakan rumus Pitagoras. Tetapi karena di sini tingginya sudah ada, kita masukkan saja langsung. 1/3 luas alasnya berarti 12 kali 12 dikali tinggi 15. Ya. Kita coret 12 atau 15 boleh. 15 dicoret dengan 3. Ya, 15 bagi 3 kan 5 ya. Nah, kemudian 12 kali 12 itu kan 144 dikali 5. 5 itu dari mana? Ya tadi 15 dibagi 3 5. Kita kalikan 144 dikali 5 720 cm kubik. Berarti jawabannya adalah B. Ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 8. Pak Eko ingin membuat topi ulang tahun dari kain wol yang berbentuk kerucut. Berapa luas kain yang dibutuhkan Pak Eko untuk membuat topi tersebut? Nah, ini ada gambar topinya ya, kerucutnya. Ini diameternya 14, kemudian tingginya 24 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa luas kain yang dibutuhkan untuk membuat topinya. Oke, sekarang kita jawab. Yang ditanyakan adalah kita cari dulu garis pelukisnya. Ya, karena yang ditanyakan luas. Ya. Nah, kita cari dulu garis pelukisnya. Garis pelukisnya itu sisi miring kita cari. Ya. Kita menggunakan rumus Pitagoras. Berarti 7 pangkat 2, dari mana 7 pangkat 2? Dari diameter ini. Ya, diameternya 14. Nah, sedangkan jari-jarinya 7. Dari mana? 14 dibagi 2 sama dengan 7.
Ya, paham ya? Nah, berarti 7 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. Karena sisi miring yang ditanyakan garis pelukis, maka ditambah. Kalau yang ditanyakan tingginya, maka dikurangi. Ya. Oke, sekarang kita jawab. Nih, lanjutkan. 7 pangkat 2 itu 49, 24 pangkat 2 itu 576. Ditambahkan 49 ditambah 576, 625. Akar pangkat 2 dari 625 adalah 25 cm. Berarti garis pelukisnya atau sisi miringnya ini 25 cm. Ya. Nah, sekarang kita bisa langsung masukkan nih untuk mencari luas kainnya. Berarti luas selimut atau luas kain sama dengan V kali R dikali S atau garis pelukis. S itu adalah garis pelukis ya. V-nya berapa? Karena V-nya di sini jari-jarinya 7, diameternya 14, kita gunakan 22/7. Ya, kita gunakan 22/7 dikali jari-jarinya 7, S-nya 25. 7 dicoret dengan 7. Ya, karena sama, 7 bagi 7 1. Berarti kita tinggal kalikan ini ya. Kita tinggal kalikan 22 kali 25 sama dengan 550 cm. Ya, cm persegi harusnya ini ya. Berarti jawabannya adalah A. Ya, 550 cm persegi. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Ibu mempunyai sebuah semangka dengan diameter 28 cm. Lalu ibu membelahnya menjadi 2 bagian yang sama. Berapa luas permukaan bagian semangka ibu? Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan. Oke, sekarang kita jawab. Kita cari dulu yang pertama itu adalah luas bola. Ya, karena di sini kan kita tahu bahwa semangka itu ya hampir seperti bola walaupun kadang ada agak lonjong. Ya. Nah, sekarang kita hitung di sini luas bolanya dulu, luas dari semangkanya. Ya. 4 kali V kali R pangkat 2. Nah, berarti R-nya di sini kan 28 diameternya. Berarti jari-jarinya adalah setengahnya. Dibagi 2, 28 bagi 2 14 ya. Berarti 4 dikali 22/7 kali 14 kali 14. Kita coret 14 dengan 7 sisa 2. Berarti 4 kali 22 kali 2 kali 14 adalah 2464. Ya, berarti kita masukkan lagi rumus dari luas lingkarannya. Ya, luas lingkarannya. Luas lingkarannya itu berapa? V kali R pangkat 2. Ya, V kali R pangkat 2. Berarti V-nya 22/7 dikali 14 kali 14. Nah, ya, kali 14 kali 14. Kita coret lagi. 14 dicoret lagi dengan 7, berarti 2 kali 2 kali 14 sama dengan 616. Nah, sekarang kita tinggal langkah selanjutnya gampang. Ya, luas semangka berarti karena di sini si ibunya membelah menjadi 2, berarti setengah-setengah kan? Setengah dikali luas bola, kemudian juga dengan luas lingkaran. Ya, setengah dikali 2464 ditambah 616. Nah, kita bagi dulu 2464 dibagi 2, 1232 ditambah 16. Jawabannya 1848. Berarti jawabannya adalah B. Ya. Nah, ini konsepnya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini ada gambar bangun ruang campuran ya, di atasnya ada kerucut, kemudian di bawahnya ada tabung ya. Oke, sekarang kita jawab. Berarti gabungan antara kerucut dan tabung. Kita langsung saja masukkan rumusnya. Rumus dari tabung itu kan volumenya ini harusnya bukan luas semangka ya, volume gabungan, tidak apa-apa. Volume gabungan VR kuadrat T, ini adalah rumus dari volume tabung ya. Kemudian 1/3 VR kuadrat T ini adalah rumus dari
volume kerucut. Oke, sekarang kita masukkan V-nya 22/7. Kenapa? Karena di sini diameternya 14, berarti jari-jarinya 7 ya. Oke, 7 pangkat 2 49 ya. Tingginya di sini 15 untuk yang tabung. Berarti 22/7 kali 7 pangkat 7 itu kan 49 kali 15 tingginya. Ditambah 1/3 V-nya 22/7, jari-jarinya sama, 7 kali 7 49, tingginya. Nah, ini kan tinggi tabung saja, tinggi tabung 15, sedangkan tinggi kerucut dan tabung itu 39, berarti tinggi kerucutnya sisanya 39 dikurangi 15, berapa? 24. Nah, 24 itu tinggi dari kerucut. Awas jangan salah, ini 39 ini bukan tinggi kerucut tetapi tinggi gabungan. Nah, supaya kita tahu tinggi dari kerucutnya tinggal dikurangi 39 dikurangi 15 24. Ya, sekarang kita coret nih. 49 dicoret dengan 7. 49 bagi 7 kan 7, ya. Kemudian kita coret lagi 49 dengan 7 lagi. 49 bagi 7 kan 7 ya. Kemudian kita coret lagi bisa 24 coret dengan 3. Berarti kan 8. 24 bagi 3 8. Nah, sekarang kita tinggal hitung nih. 22 kali 7 kali 15. Kemudian ini 22 kali 7 kali 8. Nah, berapa nih? 2310 ditambah 1232. Ini hasil dari perkaliannya. Kita jumlahkan. 0 tambah 2 itu 2, 1 tambah 3 itu 4, 3 tambah 2 itu 5, 2 tambah 1 3. Berarti jawabannya adalah 3542 cm persegi. Jawabannya yang mana nih? 3542. Nah, D jawabannya ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut nomor 11. Hitunglah volume bangun ruang berikut. Nah, ini gabungan lagi nih. Ini antara balok dan atasnya itu adalah tabung, tapi tabungnya setengah tabung. Nah, kita langsung jawab rumus volumenya. Volume balok ditambah volume setengah tabung. Volume balok ditambah volume setengah tabung. Ya, balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ditambah volume setengah tabung, ya berarti setengah ya. Setengah dikali VR kuadrat T. Nah, ini kan VR kuadrat T itu kan rumus dari volume tabung. Kenapa harus dikasih setengah? Karena tabungnya di sini kan cuma ada setengah ya, tidak utuh. Nah, ya, paham ya? Panjangnya 20, kemudian lebarnya 14 dan tingginya 10. Ini untuk balok. 20 kali 14 kali 10. Kemudian untuk tabungnya setengah, V-nya itu 22/7. Kenapa 22/7? Karena di sini ini kan jari-jari nih. Ya, ini diameternya 14, berarti jari-jarinya setengahnya 7. Ya, 22/7 kali 7 kali 7 kali 20. Kita coret di sini 7 dengan 7 kan bisa dicoret ya. Berarti 22 kali 7 kali 20 sama dengan 3080. Ya, ini perkalian 20 kali 14 kali 10. 14 kali 10 kan itu 140. 140 dikali 2 ya 2800. Ya. Oke, sekarang kita langsung tambahkan 2800 ditambah 1540. Dari mana? Dari 3080 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1540. Kita jumlahkan hasilnya antara 2800 ditambah 1540 hasilnya 4340 cm kubik. Berarti jawabannya adalah D. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, ini untuk cara menghitung volume gabungan dari dua buah bangun ruang. Di sini bangun ruang balok, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, volume setengah tabung setengah kali VR kuadrat T. Kemudian kita jumlahkan ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 12. Berikut bentuk cara penyajian data kecuali. Nah, dalam penyajian data itu kan yang kita kenal ada diagram bukan angka tidak ada ya. Ada diagram batang, diagram lingkaran, juga ada diagram garis. Nah, berarti yang tidak ada itu adalah diagram angka. Berarti jawabannya adalah
C ya, B ya, diagram angka B jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Mean dari bilangan 7 dan 8 adalah titik-titik. Min, ya itu dibacanya min. Atau rata-rata. Ya, rata-rata dari 7 dan 8. Nah, berapa? Nah, setelah 7 itu kan di tengah-tengahnya biasanya ada setengahnya ya. Sebelum 7 dan 8, setelah 7 sebelum 8 ada setengahnya di sini. Berarti berapa? 7 setengah. 7 setengah itu berapa? 7,5. B jawabannya ya. Jadi tidak usah dihitung lagi, gampang kalau soalnya seperti ini. Oke. Lanjut nomor 14, diketahui nilai rata-rata ulangan matematika dari 4 siswa yaitu 80. Jika nilai Abu 70, nilai Dita 75, nilai Dian 80. Berapa nilai yang diperoleh Bimo? Oke, sekarang kita jawab. Berarti di sini ada 4 siswa. Kita masukkan nilai ke 3 siswanya. Berarti nilai Abu 70 ditambah nilai Dita 75 ditambah nilai Dian 80 ditambah nilai si Bimo tidak ada. Kita tulis dengan huruf Y di sini ya. Per 4. Dari mana 4 ini? Kan jumlahnya ada 4 siswa. Ya, sama dengan 80. 80 itu dari mana? Dari sini. Rata-rata keempat siswa tersebut 80. Nah, paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita jumlahkan. 70 tambah 75 tambah 80 adalah 225 ditambah Y per 4. 4-nya kita pindahkan, nyebrang sama dengan. Tadinya kan ini per atau dibagi. Ketika pindah nyebrang sama dengan berubah menjadi kali. Berarti 80 dikali 4. Ya, 80 kali 4 berapa? 320. Nah, sedangkan yang sebelah sini masih sama. Ya, masih sama. Nah, sekarang kita pindahkan juga yang ini 225. Kenapa? Karena tidak bisa 225 ditambah Y. Tidak ada hasilnya. Tapi kita pindahkan 225 yang tadinya awalnya berbentuk positif atau ditambah, maka ketika nyebrang sama dengan ya itu berubah menjadi dikurangi. Berarti Y sama dengan 320 dikurangi 225 dan Y itu adalah 95. Berarti Y ini si Bimo, ya Y ini si Bimo. Nilai si Bimo berarti 95. Ya, jawabannya adalah D, 95. Paham ya sampai sini ya? Oke, berarti kita sudah masuk ke statistik ini ya. Sudah masuk ke statistik. Oke, lanjut nomor 15. Dalam sebuah ulangan matematika, 8 anak memiliki rata-rata 78. Jika ditambah nilai damar, maka rata-ratanya menjadi 80. Nilai damarnya berapa? Nah, ini caranya masih sama seperti ini, menggunakan rumus seperti nomor 14. Kita masukkan di sini 78 kali 8. 78 itu dari mana? Dari rata-rata ke 6 anak itu. 78 kali 8 anak ya, ditambah nilai si damar yang belum diketahui per 8 anak ditambah 1 anak si damar. Ini 8 anak yang sudah ada rata-ratanya ditambah 1 si damar ya. Berarti 78 kali 8 itu kan 624. 8 kali 8 64, simpan 6, 8 kali 7 56 tambah 6 62. Berarti 624 ditambah Y per 9. Dari mana 9? 8 tambah 1. Nah, sekarang kita pindahkan juga nih yang 9. Pindah ke sini, nyebrang sama dengan. Ini kan tadinya dibagi. Ketika berubah, pindah, nyebrang sama dengan, maka berubah dia. Akan berubah menjadi kali. Berarti 80 dikali 9. Ya, berapa 80 kali 9? 720. Nah, yang ini juga kita pindahkan nih. 624 pindah nyebrang sama dengan. Awalnya kan positif atau ditambah. Berarti ketika nyebrang sama dengan berubah menjadi dikurangi. 720 dikurangi 624. Dan hasilnya adalah 96. Berarti nilai si damar ini 96. Ya, berarti jawabannya adalah C. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua paham sampai sini.
uh, dan bisa untuk menerapkan dari rumus-rumusnya dan konsepnya juga, mudah-mudahan teman-teman hafal agar mendapatkan nilai yang bagus, yang tinggi, tidak ada yang di bawah KKM ya matematika ini. Semangat belajar, salam pembelajar. Jangan lupa share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain agar yang lain bisa ikut belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.